Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Ngangat sampai Pulau Rote. Ya, mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena dia adalah Yesus dan Juru Selamat, dia adalah Guru kita, Guru Agung kita. Haleluya, mantap! Percaya engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami yang mau menjadi orang-orang dilahirkan untuk mendapatkan manfaat. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami dilahirkan baru oleh Tuhan, kami menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya akan membawa di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang telah rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Jadi kita dilahirkan yang pertama adalah oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Itu sebabnya seringkali katakan ketika orang hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kecemaran, hidup dalam kenajisan, hidup dalam iri, benci, hidup dalam perselisihan, pertengkaran, keluarga saling hajar menghajar dan saling ancam mengancam dan lain sebagainya, adik kakak tidak berdamai, suami istri tidak hidup akur, semua diputar oleh kuasa kegelapan. Supaya apa? Hancur. Dan saya seringkali berkata, di manakah kuasa kebangkitan itu? Di manakah kuasa kebangkitan yang dimiliki oleh orang percaya itu, yang membuat kita dapat dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru dalam Tuhan? Di mana kuasa itu? Di mana kuasa yang mengubah? Kematian saja dikalahkan, maut saja dikalahkan, apalagi kita menyerahkan diri kepada Dia. Nikmati kuasa kebangkitan itu. Jangan biarkan kuasa kebangkitan itu. Jangan tidak percaya kepada kuasa kebangkitan itu. Saya mau katakan dari hati saya yang paling dalam, bagaimana kita bisa menikmati kuasa kebangkitan itu? Kita harus percaya terlebih dahulu. Kita harus membangun hubungan yang akrab di dalam doa-doa kita, dalam firman Allah. Dan kita harus melakukan tindakan-tindakan kasih dalam hidupan kita. Kita harus taat, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Haleluya. Kuasa kebangkitan itu membuat kita akan berubah. Itu dilahirkan kembali, kita dapat dilahirkan kembali oleh yang pertama, oleh kuasa kebangkitan. Yang kedua, kata firman Allah, ayat 23-nya masih dalam pasal yang sama, dikatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan kekal itu. Haleluya. Yang kedua, kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Firman Allah itu sangat penuh kuasa, tapi banyak orang merendahkan kuasa firman Allah itu sendiri. Banyak orang tidak mau hidup dalam kuasa firman Allah. Mereka katakan sudah tidak relevan dengan situasi dan zaman. Padahal mereka tergilas oleh zaman ini, oleh dosa-dosa, oleh kejahatan, oleh hawa nafsu dunia, oleh keinginan dunia, hawa nafsu daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika kita memiliki firman, kita dilahirkan untuk menjadi apa? Firman Allah katakan, dalam firman Allah itu bahwa kamu telah benar-benar suci karena kamu telah disucikan oleh firman itu. Dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Jadi firman itu menyucikan kita. Lalu ke firman Allah katakan, membuat kita taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah, taat kepada sesama. Dalam arti yang positif untuk sesama.
Karena ada banyak orang tidak benar-benar melakukan dalam kebenaran. Ada taat kepada atasannya, disuruh korupsi, dia korupsi. Dia disuruh manipulasi, dia manipulasi. Disuruh dia memindahkan rekening, dia pindahkan untuk bosnya. Yang penting dia dapat tip. Nggak bisa. Kita harus berani melawan. Tidak. Kita harus katakan tidak terhadap kejahatan, ya terhadap kebenaran. Itulah sebabnya firman akan terus menolong kita untuk hidup dalam kebenaran itu. Karena firman itu adalah kebenaran itu sendiri. 17. Dan dia menguduskan kita, dia membenarkan kita. Jadi kita, kalau kita mau dilahirkan kembali, ya kita harus sadar dan ingat akan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Firman Allah itu memperbaharui kehidupan kita. Kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapakah Yesus itu? Ia Allah firman. Dia telah datang ke dalam dunia ini. Memang dalam kemanusiaannya dia mati mengalahkan maut, tinggal di sana 3 hari, lalu kemudian dibangkitkan dalam kemuliaan Tuhan, dalam keilahiannya dia dibangkitkan. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa karena di kuasa kebangkitan itu pula kita dilahirkan kembali. Kuasa firman Allah, kita dilahirkan kembali. Yang terakhir kata firman Allah dalam Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Allah. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya baca satu ayat lagi di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi penting bagi kita dilahirkan, karena kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Sementara impian akhir dari setiap orang adalah menikmati surganya Tuhan. Tidak akan mungkin kita masuk ke dalam surganya Tuhan kalau kita tidak dilahirkan kembali. Nah, kata firman Allah yang baru kita baca, diperbaharui oleh air dan firman dan roh. Haleluya. Jadi air itu adalah lambang baptisan. Itu sebabnya barang siapa tidak mau dibaptis, ia sudah dihukum dan kehilangan keselamatan. Dan firman Allah katakan juga bahwa Roh Kudus itu adalah lambang pemurnian, penyucian dalam kehidupan kita. Itu sebabnya setiap kita orang yang berdosa, ketika kita mengaku kita lemah, Allah itu akan melalui Kristus, melalui Roh Kudus akan datang kepada kita untuk terus menyucikan kita. Dan terus apalagi setelah dia menyucikan kita, dia akan terus membawa pembaharuan itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dia akan memperbaharui pikiran kita, dia akan memperbarui hati kita, dan dia tidak akan pernah memperbarui tubuh. Hati dan pikiran kita diperbaharui. Agar apa? Sejalan dengan kehendak Allah, sejalan dengan firman Allah, sejalan dengan Allah, selaras dengan hati Allah, selaras dengan hati Yesus, selaras dengan kehendak Roh Kudus. Haleluya. Dan itu sebabnya saya mau katakan pada kita, supaya kita hidup, ya, dilahirkan kembali untuk menikmati segala sesuatu yang indah dari Tuhan. Di dalam dunia ini memang kita ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Tetapi kita bersyukur ada firman, ada Roh Kudus, ada Allah di dalam hidup kita, ada firman, ada kuasa kebangkitan yang terus menyertai kehidupan kita. Dan yang saya mau katakan, kita dilahirkan oleh kuasa kebangkitan, oleh kuasa firman, oleh kuasa Roh Kudus. Wow, luar biasa. Jadi jangan pernah lupa untuk memiliki ini. Kalau engkau seandainya kita masih bertanya-tanya di manakah kemampuan Allah itu, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku butuh Engkau.
Aku butuh pertolongan daripadamu. Saya yakin dan percaya kau akan mendapat pembaharuan daripada Tuhan. Dan saya masih mengingat bagaimana ketika saya menerima kuasa itu di dalam kehidupan saya. Saya nangis luar biasa. Sebentar saya menangis sampai ditumpang tangan, sudah ibadah selesai, masih saya nangis saya. Haleluya. Saya ngaku dosa-dosa di hadapan Allah. Saya tidak malu dengan orang-orang yang puluhan ribu itu. Karena apa? Ada sukacita yang begitu luar biasa. Ada hal yang sangat asing yang tidak bisa saya kendalikan. Memang Roh Kudus kita tidak bisa kendalikan. Kitalah yang bisa dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan puji Tuhan. Dan biarkan dia hidup dalam hidup kita supaya membawa transformasi dalam kehidupan kita. Dan kita dilahirkan oleh kuasa kebangkitan, oleh firman, dan oleh Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya kuasa kebangkitan, kuasa firman, dan kuasa Roh Kudus membuat kami terus lahir baru dalam Engkau. Sehingga kami menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus memberkati.